Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar bersama di matematika tentang persamaan kuadrat ya. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan belajar yang menyusun persamaan kuadrat baru dan menyelesaikan masalah terkait tentang persamaan kuadrat. Oke, langsung saja. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru. Ya, rumus yang saya pakai ada dua ya, yang di atas dan yang di bawah. Ya, rumus ini mempunyai karakteristik sendiri dan biar lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Dua rumus ini yang akan kita pakai dalam menyusun persamaan kuadrat baru. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 1 adalah, nah ini adalah ada pilihan gandanya. Ya, untuk menjawab ini kita akan pakai rumus yang pertama. Ya, yang pertama adalah rumusnya adalah X min X1, X min X2 sama dengan 0. Kita akan pakai rumus yang pertama. Kenapa? Karena soal sudah ada X1 dan sudah ada X2. Jadi kita pakai rumus yang pertama. Nah, di sini di soal sudah dijelaskan bahwa X1-nya sama dengan minus 3 dan X2-nya sama dengan 1 ya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. X-nya dibiarkan X, yang kalian ganti hanya X1 dan X2-nya saja. Ya, sehingga kita sama-sama X min, nah X1-nya berapa? Nih X1-nya. X1-nya ini min 3, kita kasih pisah pakai tanda kurung ya, minus 3. Nah, lalu yang kedua adalah X min X2-nya adalah 1 sama dengan 0. Nah, ini minus kali minus nanti jadi plus ya. Jadi yang pertama adalah X plus 3 dan yang kedua adalah X min 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan tabelnya. Yang di atas adalah X tambah 3, satu kotak ya. Yang di bawah adalah X min 1. Kita akan lihat perpaduan perkaliannya. X kita kali dengan X, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Nah ya, plus 3 kita kali dengan X, berarti hasilnya adalah 3X. Minus 1 kita kali dengan X, hasilnya adalah minus 1X. Minus 1 dikali plus 3, hasilnya adalah minus 3. Nah, di antara 4 kotak ini, ada kotak biru ini menandakan bahwa dia sejenis. Kenapa sejenis? Karena sama-sama punya X-nya cuma 1. Artinya dari dua kotak ini bisa kita sederhanakan menjadi 1. Ini kan 2 ya. Kita bisa sederhanakan jadi 1. Caranya adalah dijumlahkan. Nah, minus 1 ini utang ya. Kita anggaplah utang, sedangkan di sini adalah dibayar 3. Berarti nanti kalau disatukan plus 2 ya. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2 plus 2X ya. Plus 2X didapat dari min 1 plus 3 ya. Min 1 dan plus 3 di sini ya. Lalu nanti minus 3 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Jadi jawabannya adalah yang C. X pangkat 2 plus 2X dan min 3 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan kuadratnya kalau akar-akarnya yang diketahui. Oke, next soal yang kedua. Nah, rumusnya agak panjang. Ini adalah rumus yang kedua yang kita pakai. Rumusnya adalah nanti saya kasih tahu rumusnya, tapi langkah pertama adalah di sini ada X pangkat 2, ada persamaan kuadratnya. Di sini kita tulis persamaan kuadratnya X pangkat 2
plus 7x min 8 sama dengan 0. Kita cari ABC-nya ya. A-nya 1, B-nya 7, C-nya adalah minus 8. Ya, di video pertama sudah dijelasin ABC-nya sesuai dengan variabel koefisien-koefisien dan konstanta yang ada di persamaan kuadrat. Kemudian kita jumlahkan akar-akarnya. X1 ditambah X2 itu ada rumusnya min B per A. Nah, tinggal dihitung min B. B-nya kan 7 ya. Berarti min 7 per A-nya 1. Berarti min 7 per 1. Min 7 dibagi 1 hasilnya minus 7. Lalu kita hitung perkaliannya. Rumusnya adalah C per A. C-nya adalah minus 8 per 1 hasilnya adalah minus 8. Kenapa yang kita cari tambah dan perkalian? Karena rumusnya, nah kalian harus tahu dulu rumusnya nih. Rumusnya adalah penjumlahan dari akar-akarnya dan perkalian dari akar-akarnya. Tapi bukan akar-akar yang ini. Kalau yang ini adalah yang ini akarnya. Nah, persamaan kuadrat baru kita adalah 2 alfa dan 2 beta. Ya, 2 alfa dan 2 beta. 2 alfa dan 2 beta. Nah, kita lakukan yang sama. Kalau tadi X1 tambah X2, sekarang kita tambahin 2 alfa. Maaf, ini salah ya. 2 alfa ditambah 2 beta. Ini biar enggak ini. Kita hapus dulu ya biar enggak keder ya. Nah, kita Oke, 2 alfa tambah 2 beta. Nah, ini kan sama-sama punya angka 2 ya. 2-nya dikeluarkan. Nanti sisanya adalah alfa ditambah beta. Kenapa? Ini kan sama-sama punya angka 2. Ya. Disumbangin ke depan nih. Disumbangin ke depan nih. Saya taruh depan. Maka yang di depan sisanya tinggal alfa. Nah, sisanya taruh sini. Yang di belakang sisanya tinggal beta taruh di sini ya. Nah, sama dengan 2 kali alfa tambah beta itu sama dengan X1 tambah X2. Nah, hasilnya adalah minus 7. Berarti dikali minus 7. Hasilnya adalah minus 14. Nah, ya. Habis ditambah kita kali 2 alfa, kita kali dengan 2 beta. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 alfa kali beta. Alfa kali beta, kita lihat X sama dengan X1 kali X2. Berarti sama aja 4 kali alfa kali beta ini. Kita ganti minus 8. Karena perkalian ini adalah minus 8. Jadi minus 8. Nah, nanti hasilnya adalah minus 32. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ada di sini ya. Rumus yang bawah X pangkat 2 dikurang. Nah, penjumlahannya yang dipakai yang ini ya. Karena yang ditanya yang ini. Bukan yang ini. Jadi penjumlahan yang ini dipakai ke sini. Yang ini dipakai ke sini. Gitu ya. Nah, jadi ini perjumlahannya minus 14 ya. Minus 14 dalam kurung X ditambah dengan perkaliannya adalah minus 32 sama dengan 0 ya. X pangkat 2 ini minus kali minus plus ya. Plus 14X dan plus kali minus 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 32 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C lagi ya. Ya, mudah bukan? Ya, itulah mencari persamaan kuadrat. Oke, soal selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk ke pelajaran yang kedua adalah menyelesaikan masalah tentang persamaan kuadrat. Ini soalnya. Sebuah bola dilempar ke atas setelah T detik. Bola tersebut mencapai ketinggian, nah ini tingginya dalam bentuk persamaan kuadrat. H sama dengan T pangkat 2 min 11T tambah 40. Nah, dalam meter ya. Jadi ketinggiannya H dalam meter. Tentukan waktu yang diperlukan agar bola mencapai ketinggian 12 meter. Jadi kalau bolanya
12 meter, waktunya berapa yang dibutuhkan. Nah, T ini T detik. Di sini ada keterangan T detik, berarti T ini waktu. Yang tinggi adalah yang Nah, ini 12 meter tingginya, berarti taruh di sini 12. 12 sama dengan T pangkat 2 dikurang 11T tambah 40. Nah, 12 ini kita pindahkan menemui temannya. Jadi di sini 0 ya. 0 sama dengan T pangkat 2 dikurang 11T ditambah 40. Nah, 12 dipindahkan jadi minus 12. Ya. 0 sama dengan T pangkat 2 dikurang 11T. 40 kurang 12 itu hasilnya adalah 28. Betul ya? 28 ya. Nah, ini sama aja kayak persamaan kuadrat. Saya benerin deh ya. Berarti persamaan kuadratnya adalah T pangkat 2 dikurang 11T ditambah 28 sama dengan 0. Ya. Kita faktorkan. A sama dengan 1, B sama dengan min 11, C sama dengan 28. Mencari akar-akar ya. Ingat ya, A-nya dikali C berarti 28, perkalian 28 ada 1 kali 28, 2 kali 14, 28, 4 kali 7 ya. Nah, kira-kira yang hasilnya 11 yang mana? Kita bisa pakai yang ini ya, 11 ya. 4 kali 7 kita pakai adalah angka 4 dan angka 7. Supaya minus 11 berarti utangnya ada di mana-mana. Di sini ada, di sini ada. Nah, kalau sudah ketemu, kita siapkan kurungnya. Paper ya. Nah, ini depannya kan A-nya 1 ya. Berarti 1X, 1X, 1, minus 4 dimasukkan. Di sini juga minus 7. Nah, ini karena bawahnya 1, ya sudah dianggap atasnya saja. Karena dibagi 1 juga hasilnya itu juga. Jadi hasilnya adalah X min 4, X min 7, sama dengan 0. Nanti disendirikan. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan minus 4-nya pindah jadi 4. X sama dengan X min 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 7 dipindahkan jadi 7. Berarti jawabannya adalah 4 dan 7. Maaf, ini bukan T, bukan X sebenarnya T ya. Ya, ini cuma salah variabel aja, harus ini T. Nah, jawabannya 4 dan 7. Jadi jawabannya ini bisa, ini juga bisa. Harusnya salah satu ya. Ini saya salah mungkin memasukkan, ini harusnya 3. Jadi sehingga supaya jawabannya bisa 7. Ya. Jadi intinya adalah jawabannya 4 benar, 7 juga benar ya. Oke, soal selanjutnya. Sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang yang lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Nah, ini saya siapin gambarnya. Ya, lebarnya katanya 5 meter kurang dari panjangnya. Maka lebarnya saya tulis P kurang 5. Panjangnya tetap P ya. Karena dia minta di sini di soal lebarnya adalah 5 meter dari 5 meter kurang dari panjangnya. Dan diketahui luas tanah 126 meter persegi. Jika di sekeliling pekarangan tersebut akan diberi pagar. Nah, oke. Caranya adalah luas tanah itu adalah 126. Tanahnya bentuknya apa? Persegi panjang. Berarti luas yang dipakai adalah panjang kali lebar. Sama dengan 126. Panjangnya tetap panjang, ini sesuai di gambar. Lebarnya kita ganti dengan P minus 5 sama dengan 126. Ya, kita kalikan P kali P hasilnya adalah P pangkat 2. P kali 5, 5P, ada minusnya. Sama dengan 126-nya kita pindahin jadi minus 126. Ya, dia jadi minus karena pindah ke depan. Sama dengan 0, karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Nah, kita faktorkan
ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah persamaan kuadrat itu harus difaktorkan, kita cari akar-akarnya. A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 5, C-nya adalah minus 126. Perkalian 126, ya A-nya dikali dulu ke C ya. A-nya dikali dulu ke C, hasilnya ini lagi. Perkalian 126 itu 9 kali 14. Ini saya langsung menemukan karena 9 dan 14 itu kalau dikurang hasilnya 5. Ya, 9 dan 14. Perkaliannya 126. Nah, supaya minus 5, kita taruh minusnya di 14, kita taruh plusnya di 9. Kita siapkan 2 kurung, pakai per ya. 1x, 1x, 1, masukkan plus 9, ini minus 14. Nah, karena ini bawahnya 1, berarti jawabannya adalah x tambah 9, x minus 14 sama dengan 0. Ini belum ya, belum akar-akarnya ya. Jadi, x tambah 9 sama dengan 0. 9-nya pindah jadi minus 9. Yang satu lagi, x min 14 sama dengan 0. X sama dengan minus 14 dipindah jadi 14. Sehingga penyelesaiannya ada dua. Yang satu adalah 14. Yang ke satu lagi adalah minus 9. Cuma permasalahannya ini persegi, ini panjang, bangun datar. Nggak ada yang panjangnya minus ya. Maka yang ini kita tulis TM. Tidak memenuhi syarat ya kalau minus. Jadi kita ambil yang positif. Karena dalam kehidupan sehari-hari nggak ada yang minus ya. Nah, jadi 14. Tinggal diganti X-nya itu adalah 14. Ini harusnya bukan X ya, P ya. P, karena di sini kan awalnya P. Berarti P-nya 14. Berarti kalau lebarnya 14 kurang 5 adalah 9 ya. Nah, ini 14 meter, ini 9 meter. Ini juga kan mau dipasang pagar ya di sekelilingnya ya. Ini juga 14 meter, ini juga 9 meter. Kita tambahin nih kelilingnya. 14 tambah 14 sama dengan 28. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Sehingga dijumlah hasilnya adalah 46 dikali dengan biayanya per meter adalah 110.000. Hasilnya adalah 5.060.000 rupiah. Inilah biaya yang diperlukan kalau harganya per meter 110.000 ya. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir. Suatu kendaraan dapat menempuh jarak 300 km dalam waktu X jam dan dengan kecepatan rata-rata 2X tambah 10. Kecepatan rata-rata pelajaran SD ya. V sama dengan S per T. Kecepatan rata-rata rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ya, kita pakai rumus ini. Kecepatan rata-ratanya adalah V-nya. V-nya ini ya, V-nya. Ini di sini V-nya adalah 2X tambah 10. Kecepatan rata-rata. Sama dengan S-nya jaraknya adalah 300. S itu jarak. Per T-nya adalah X. Ya, X jam. Saya kasih keterangan di sini. V ini kecepatan. S ini jarak. T ini waktu. Ya. Nah, tinggal dikali silang ya. Berarti X dikali dengan 2X tambah 10. 2X tambah 10 nih kita hapus dulu biar nggak keder. Ya, 2X tambah 10 sama dengan 300. Ya, 300 ini kalau dikali silang nggak ada siapa-siapa, jadi tetap 300. Tinggal dikalikan saja. 2X pangkat 2 plus 10X sama dengan 300. Gitu ya. Kita pindahkan 300-nya jadi 2X
pangkat 2 plus 10x minus 300 ya. Nanti sama dengan 0. Ini kan bisa dibagi 2, biar ringkas dan biar nggak berat angkanya saya bagi 2 semua. Karena di matematika harus adil ya. 2 bagi 2 berarti 1x pangkat 2. 10 dibagi 2 adalah plus 5x pangkat, nggak pakai pangkat 2. Minus 300 dibagi 2 adalah minus 150. Sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan minus 150. Kita kalikan A ke C 150 perkalian 150. Ada 5 kali 30. Ya. Ada juga bisa berapa yo? 10 kali 15 ya. Nah, kebetulan B-nya ini adalah 5, berarti kita bisa pakai ini ya. 10 dengan 15. Nah, supaya 5-nya positif, berarti kita taruh positifnya di sini. Ya, minusnya di sini. Kita siapkan kurungnya di sini aja ya. Kita siapin kurungnya. Dibagi. Ini karena ininya 1 ya depannya. Jadi di sini 1x. Di sini juga 1x. 1. Tinggal masukkan angka pilihannya. Minus 10. Yang satu lagi adalah plus 15. Gitu ya. Nanti ini bawahnya 1 didieminkan saja. Jadi x min 10. X tambah 15. Ya. Berarti sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. X min 10 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 10. Karena minus pindah jadi plus. X plus 15 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 15. Ini minus tidak memenuhi ya. Karena jarak tidak ada yang minus. Jadi yang diambil adalah 10. Nah, X-nya tadi ada di kecepatan rata-rata. Nah, ini X-nya adalah 10. Berarti ini 10 jam ya. Waktunya adalah 10 jam. Tinggal dimasukkan ke sini 10. 2 kali 10, 20. Tambah 10 berarti kecepatannya. Jadi waktunya kan X jam. Dia bilang kan. Berarti kan X-nya kita sudah dapat. Ambil yang positif ya. Nggak mungkin yang negatif ya. Minus 15 jam nggak mungkin. Jadi 10 jam. Nah, karena X-nya 10, jadi kecepatannya kan kecepatannya 2x tambah 10. Nah, X-nya ini diganti sama 10. 2 kali 10 kan 20. Ditambah 10 hasilnya adalah 30. Ini kecepatan rata-ratanya. Jadi, kecepatan rata-ratanya 30 km per jam. Ya, gampang kan ya? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.